Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwani fillah jamaah rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini di sore hari yang cukup cerah ini, di pertengahan bulan Sya'ban, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk tetap bisa menambah pundi amal soleh kita, yang mudah-mudahan amal soleh kita ini menjadi sabab Allah Subhanahu wa taala memantaskan kita sebagai orang-orang yang berhak atas rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sama-sama berharap, berdoa mudah-mudahan Allah menyampaikan kita pada bulan Ramadan tahun ini dan kita diberikan kemampuan untuk memanfaatkan setiap momen yang Allah berikan untuk kita isi dengan amal-amal soleh terbaik kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pada sore ini seharusnya Ustadz Rocky ya. Ustadz Rocky, berhubung beliau ada perjalanan umroh, kita doakan semoga beliau diberikan kesehatan, kelancaran. Demikian juga dengan jamaah pada umumnya, termasuk saudara kita mungkin ada yang umroh pada saat ini. Semoga Allah berikan kepada mereka kesehatan, kekuatan, sehingga mereka bisa maksimal melaksanakan ibadah di tanah suci. Dan semoga Allah juga mengundang kita yang belum ataupun yang sudah bisa kembali berhadapan langsung dengan Ka'bah Al-Musyarrafah, ibadah di sana, bermunajat di sana, dan semoga itu bisa dilakukan dalam waktu yang tidak lama lagi. Amin ya rabbal alamin. Pada sore ini insyaallah kita akan mengisi kesempatan dengan melanjutkan pembahasan kitab At-Tazkirah, karya monumental dari Imam Al-Qurtubi. Dan pada sore ini kita akan membahas tentang bab majaa fi dogtotil qabri ala sahibihi wa in kana salihan. Bab tentang akan dihimpitnya seseorang, akan ditekannya seseorang di dalam kubur, walaupun orang yang dikubur itu adalah seorang yang soleh. Jadi ada saat di mana setiap orang yang dikubur memasuki fase kehidupan di alam barzakh, mereka akan dihimpit dengan kubur itu, walaupun orang ini adalah orang yang sangat soleh. Nanti kita akan lihat beberapa hadis yang diungkapkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya, termasuk di antaranya adalah hadis yang berbicara tentang sabda Rasul terkait seorang sahabat yang mulia, yaitu Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Imam Al-Qurtubi menyebutkan, berikut ini disajikan hadis-hadis yang menerangkan bahwa kubur akan menghimpit atau menekan penghuninya walaupun orang soleh. Imam An-Nasa'i meriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda,
hadza alladzi taharraka lahu arsyur rahman wa futihat lahu abwabus sama wa syahidahu sab'una alfan minal malaikati laqad dhammatan summa furja anhu. Rasulullah SAW bersabda, inilah orang yang menyebabkan arsy Allah, singgasana Allah yang maha pengasih, bergoncang. Lalu pintu-pintu langit dibukakan baginya dan disaksikan kematiannya ini oleh 70.000 malaikat. Namun ia tetap dihimpit dengan satu himpitan lalu dilonggarkan. Nah, kemudian Abu Abdurrahman An-Nasai, yaitu Imam An-Nasai yang meriwayatkan hadis ini, mengatakan bahwa yang dimaksud dengan hadza atau orang ini dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Jadi kematiannya sampai menggoncangkan arsy Allah Ar-Rahman. Kematiannya sampai membukakan pintu-pintu langit. Kita tahu bahwa dalam beberapa hadis yang pernah kita bahas diantaranya, termasuk kalau kita menyimak hadis tentang Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa kita ini, di atas kita ini ada berapa langit? Ada 7 langit. Dan setiap langit itu dijaga oleh malaikat penjaga. Setiap pintu langit itu hanya bisa dibuka atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah kita bahas bahwa ketika orang meninggal dalam kondisi berbuat zalim, dalam kondisi kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ruhnya itu berbau busuk, ya, berbau busuk, berbau amis, sampai ketika diangkat oleh malaikat maut dan pasukannya, malaikat penjaga pintu langit yang pertama mengatakan, siapakah orang yang kau bawa dengan aroma busuk seperti ini? Ya, ketika disebutkan bahwa ini adalah si fulan bin fulan, orang yang di dunianya melakukan kemaksiatan ini, kemaksiatan itu dan sebagainya, lalu kemudian malaikat penjaga pintu langit tidak mau membukakan pintu langit untuk jenazah ini. Tapi Sa'ad bin Mu'adz ketika meninggal, pintu-pintu langit dibukakan. Dan yang luar biasa, wa syahidahu sab'una alfan minal malaikah. Kematiannya disaksikan. Ada ulama yang mengatakan bahwa 70.000 malaikat, mereka berbondong-bondong, bergegas-gegas untuk membantu menguruskan jenazah Sa'ad bin Mu'adz. Ini luar biasa, Masya Allah, ya. Nanti kita akan lihat kenapa Sa'ad bin Mu'adz sampai kemudian beliau mendapatkan reaksi yang sangat luar biasa, ya, dari malaikat, dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dari Rasulullah dan juga para sahabat yang lainnya. Jadi Sa'ad bin Mu'adz ini, kata Rasulullah, laqad dhammatan, sungguh dia pun, orang yang luar biasa ini pun telah dihimpit satu himpitan oleh kubur. Tapi summa furrij anhu, kemudian dibukakan himpitan itu untuk dirinya. Nanti Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita bisa melihat biografi dari Sa'ad bin Mu'adz. Secara singkat bahwa beliau adalah salah seorang sahabat Ansor yang merupakan pemimpin atau pembesar Bani atau suku Aus, ya. Beliau adalah salah seorang pemimpin dari Bani Abdul Ashhal, dan beliau menyatakan keislamannya di hadapan siapa? Mus'ab bin Umair yang merupakan duta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau hijrah dari Makkah ke Madinah. Sa'ad bin Mu'adz ini beliau masuk Islam pada usia ke-30. Ya, 30 tahun beliau masuk Islam. Kemudian
usia 38 tahun beliau meninggal dalam perang Khandaq. Ketika Sa'ad bin Mu'adz ini masuk Islam, ini yang luar biasa adalah setelah beliau menyatakan keislamannya di hadapan Mus'ab bin Umair, dia kemudian kembali kepada kaumnya dan bertanya, "Wahai kaum Bani Abdul Ashhal, siapakah aku di hadapan kalian?" Maka mereka mengatakan, "Engkau adalah pemimpin kami. Engkau adalah orang yang paling kami dengarkan perkataannya. Dan engkau adalah orang yang paling kami turuti, kami ikuti." Maka kemudian Sa'ad bin Mu'adz ini mengatakan, "Sungguh," kata beliau, "setelah ini jangan atau kalian tidak akan bicara kepadaku kecuali setelah kalian menyatakan keislaman kalian di hadapanku." Maka semuanya mereka satu kaum itu, satu kabilah menyatakan diri masuk Islam. Allahu Akbar. Sementara dalam sebuah hadis yang Rasul sampaikan kepada Ali bin Abi Thalib ketika beliau melakukan penaklukan wilayah Khaybar. Ketika itu Ali, mungkin kita ingat ya, Ali ketika itu diberikan liwa, diberikan bendera oleh Rasulullah SAW sebagai tanda bahwa beliaulah pemimpin pasukan kaum muslimin dalam penaklukan Khaybar. Ketika Rasul mengamanahkan kepada Ali untuk memimpin pasukan kaum muslimin ke Khaybar, lalu kemudian Rasul berpesan, "Wahai Ali, jangan kau buru-buru. Jangan, kalau mungkin bahasa kitanya, jangan main tebas, jangan main serang, ya. Lihat dulu kondisinya seperti apa. Cari peluang, cari celah supaya mereka bisa dulu memeluk agama Islam." Lalu Rasul mengatakan, "Sungguh diallahu bika rajulan khairun laka min humrin na'am." Kata Rasulullah SAW kepada Ali bin Abi Thalib, "Sungguh seseorang mendapatkan hidayah, masuk Islam dikarenakan dirimu, dikarenakan sebabmu, itu lebih baik bagimu dibandingkan dengan seekor humurun na'am, unta merah sekalipun." Maka satu orang masuk Islam ini, kita akan mendapatkan pahala yang sangat luar biasa besarnya. Kita menjadi sebab orang mendapatkan hidayah, ini hal yang sangat luar biasa untuk kita. Makanya ada doa yang diajarkan kepada kita. Apa doanya? Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma ihdina, ya Allah, berikanlah kami petunjuk. Wahdi bina, dan tunjukkanlah hidayah kepada orang melalui kami. Waj'alna sababan liman ihtada, dan jadikanlah kami sebagai sebab bagi orang-orang untuk mendapatkan hidayah. Ini doa yang luar biasa. Kalau kita hidup tanpa hidayah Allah, maka pasti kita akan tersesat. Di awal saya bacakan tadi apa? Alhamdulillahilladzi, atau sering kita dengar di antaranya apa yang sering diucapkan oleh para mubaligh? May yahdihillah fahuwal muhtadi wa may yudlil falang tajidalahu waliyyan mursyida. Atau may yahdihillah fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. May yahdihillah, siapa yang Allah berikan petunjuk, maka Allah lah sebaik-baik pemberi petunjuk. Wa may yudlil, dan siapapun yang Allah biarkan dalam kesesatan, fala hadiyalah, maka tidak ada siapapun yang bisa memberikan petunjuk. Ya, maka Sa'ad bin Mu'adz ini, beliau mendapatkan banyak sekali kebaikan dengan berhasil menjadi sebab masuk Islamnya siapa? Kaumnya, yaitu kaum Bani Abdul Ashhal. Nah, kemudian ketika beliau sudah menyatakan keislamannya, beliau termasuk orang yang senantiasa bermujahadah, bersungguh-sungguh menjalankan Islamnya. Bahkan beliau termasuk orang yang senantiasa mengikuti
perintah jihadian Allah Subhanahu wa taala. Ketika perang Badar, beliau orang yang sangat mendukung Rasul untuk melakukan perlawanan kepada orang-orang kafir Quraisy. Ketika perang Uhud terjadi, beliau adalah orang yang menjadi tameng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika perang Khandaq, perang Ahzab terjadi, beliau adalah orang yang memberikan perlindungan di wilayah kota Madinah. Ya. Sampai kemudian disebutkan bahwa ketika perang Khandaq terjadi, beliau terkena panah orang kafir, ya, sampai luka, dan luka itulah yang kemudian menyebabkan beliau akhirnya meninggal dunia setelah beliau memimpin atau menjadi pemutus ketetapan terkait orang-orang Bani Quraizoh yang melakukan pengkhianatan kepada kaum muslimin. Jadi setelah perang Khandaq terjadi, kemudian Bani Quraizoh dihiaplah, kalau kata orang kita itu dirangkul oleh Rasulullah SAW dan juga kaum muslimin. Tapi setelah mereka berada bersama kaum muslimin, mereka melakukan apa? Melakukan pengkhianatan. Dan orang Bani Quraizoh, ya, mereka kemudian dikepung selama 25 hari. Dan mereka ketika sudah menyerah, mereka minta agar yang memberikan keputusan terhadap mereka itu adalah siapa? Sa'ad bin Mu'adz. Awalnya mereka berharap bahwa Sa'ad ini akan memberikan keringanan, memberikan bantuan. Karena Sa'ad ini adalah orang yang cukup dekat dengan orang-orang Bani Quraizoh, orang Yahudi. Nah, jadi memang Yahudi ini mereka punya karakter, tabiat dari dulu. Ya, sudah mah. Ya, orang Yahudi ini dikenal sebagai pencetus kemunafikan di Madinah. Kemudian juga dikenal dengan berbagai pengkhianatan-pengkhianatannya. Ya. Nah, kemudian tadi bahwa mereka minta agar Sa'ad bin Mu'adz yang memberikan keputusan tentang mereka. Nah, tapi kemudian Sa'ad memberikan keputusan yang sangat tegas bahwa setiap laki-laki dewasa dari Bani Quraizoh harus dipenggal, dibunuh. Ya, para wanitanya dijadikan sebagai apa? Sebagai tawanan. Ya, dan ini yang luar biasa. Ketika Sa'ad dalam kondisi terluka, ya, beliau merasakan sakit yang luar biasa. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, jangan Engkau wafatkan aku sampai aku membuat atau membereskan urusan dengan orang-orang Bani Quraizoh." Tapi begitu kemudian selesai urusan Bani Quraizoh, kaum laki-laki dewasanya dieksekusi semuanya. Lalu kemudian Allah wafatkan Sa'ad bin Mu'adz sampai kemudian Arsy Allah bergetar karena kematian Sa'ad bin Mu'adz. Jadi luar biasa, banyak sekali kebaikan-kebaikan yang ada pada diri Sa'ad bin Mu'adz. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu jamaah ingin mengetahui lebih dalam tentang bagaimana biografi dari seorang sahabat yang mulia Sa'ad bin Mu'adz, silahkan boleh dibuka-buka buku sejarah, atau kalau malas buka bukunya sekarang mah gampang, tanyain ke Mbah Google. Ya, Mbah Google tahu banyak hal tentang siapapun yang kita ingin cari tahu, begitu ya. Nah, kemudian disebutkan dalam kitab At-Tazkirah ini, diriwayatkan oleh Syu'bah bin Al-Hajjaj dengan isnadnya kepada Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, bahwa dia berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, sesungguhnya kubur itu punya himpitan. Andaikan ada orang selamat darinya, tentu Sa'ad pun selamat darinya. Ya. Jadi seandainya ada orang yang selamat dari himpitan kubur itu, tentulah Sa'ad adalah orang yang akan Allah selamatkan dari himpitan kubur itu. Tapi ternyata Sa'ad bin Mu'adz pun adalah orang yang mau tidak mau mengalami himpitan kubur. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, bisakah kita mengaca diri bagaimana perbedaan atau berapa jauhnya perbedaan antara kita dengan sahabat Sa'ad bin Mu'adz?
Sudah berapa banyak orang yang kita Islamkan? Ada 1, 2, 3. Wallahu a'lam, kita tidak tahu. Mungkin ada orang yang tidak kita ketahui, mereka dapat hidayah karena bertemu atau melihat kita. Tapi kita tidak bisa memastikan itu. Kalau Sa'ad bin Mu'adz, jelas beliau disaksikan oleh sejarah berhasil mengislamkan orang-orang Bani Abdul Ashhal. Ya, makanya disinilah kemudian keistimewaan seorang pemimpin jika benar. Ya, jika pemimpin ini benar, adil, didengarkan oleh umatnya, oleh kaumnya, maka kebaikan yang dia perintahkan akan diikuti oleh siapa? Oleh kaumnya. Makanya Rasul mengatakan, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan seseorang kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala, ya, akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan kebaikan itu. Satu orang kita suruh, kita ajak, kita berikan inspirasi melakukan kebaikan, maka kita dapat sumbangan 1 pahala. 2 orang 2 pahala, 3 orang 3 pahala, 100 orang 1000 orang tinggal hitung saja. Ya. Jadi ini adalah kebaikan yang Allah berikan kepada umatnya. Nah, kemudian disebutkan dalam kitab At-Tadhkirah, Hanad bin Asiri menyebutkan, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Fudail dari ayahnya, dari Ibnu Abi Mulaikah, dia berkata, tidak seorang pun diselamatkan dari himpitan kubur. Tidak juga Sa'ad bin Mu'adz, yang salah satu sapu tangannya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini luar biasa. Sapu tangannya, Bu, Pak, lebih baik dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Ya, kita udah nggak punya sapu tangan. Kalaupun punya sapu tangan isinya ingus gitu ya. Orang juga jijik melihatnya, tapi Sa'ad bin Mu'adz disebutkan dalam hadis ini, apa katanya? Ya, bahwa Sa'ad ini alladzi min dilu min manadilihi khairun minad dunya wa ma fiha. Sapu tangan di antara sapu tangannya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Menunjukkan betapa luar biasa kebaikannya, ya, sehingga kalau kita lihat manaqib dari Sa'ad bin Mu'adz ini, ya luar biasa. Kita akan semakin merasa kerdil di hadapan sahabat yang mulia ini. Lalu kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, dia mengatakan telah menceritakan kepada kami Abdah bin Ubaidillah bin Umar dari Nafi', dia berkata, telah sampai kepadaku berita bahwa jenazah Sa'ad bin Mu'adz disaksikan oleh 70.000 malaikat. Nah, ternyata 70.000 malaikat itu adalah 70.000 malaikat yang tidak pernah turun ke bumi sama sekali. Berarti sengaja Allah utus, Allah kirim ke dunia untuk sekedar menjemput jenazah Sa'ad bin Mu'adz. Kalau seseorang istimewa, pasti dijemput dengan cara istimewa dan oleh makhluk-makhluk yang istimewa. Betul nggak? Jadi adanya pelayanan yang luar biasa ini menunjukkan bahwa orang yang dilayani ini adalah orang yang istimewa luar biasa. Ya, seperti kita lah di dunia ini, kalau yang datang adalah ustadz ternama atau pejabat terkenal yang punya kedudukan tinggi, maka yang menyambutnya bukan orang biasa-biasa, dan cara menyambutnya pun tidak biasa-biasa, ya, tapi ya disambut dengan sangat-sangat meriah, dengan luar biasa. Pengawalannya super ketat, ya, bahkan lalu lintas diluangkan, disingraikan, mobil motor yang biasa padat kepinggirkan. Kita lihatlah bagaimana ketika
dulu anaknya gubernur kita, ya, Ridwan Kamil. Kita tidak kenal dengan orang itu sebelumnya, tapi karena beliau ini adalah anak dari seorang gubernur yang kemudian berita kehilangannya menggegerkan alam dunia, maka begitu ditemukan jenazahnya disambut dengan duka yang sangat mendalam, disambut dengan cara yang luar biasa. Sampai anak-anak ya dijejerkan, anak-anak sekolah dibariskan di pinggir jalan. Ya, murid-murid saya juga disuruh untuk pakai baju pramuka karena ibu ataknya adalah pembina pramuka provinsi. Ya. Maka kemudian sambutan itu menunjukkan bahwa orang yang disambut adalah orang yang luar biasa. Maka Sa'ad bin Mu'adz disambut oleh 70.000 malaikat yang tidak pernah turun ke bumi. Mereka turun sekedar untuk menyambut jenazah Sa'ad bin Mu'adz. Sampai ada dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa para sahabat yang menyaksikan kematian dari Sa'ad bin Mu'adz, bahkan mereka yang mengusung jenazahnya, merasa bahwa jenazah Sa'ad bin Mu'adz ini terasa sangat-sangat ringan. Bagaimana tidak ringan kata para ulama? Karena jenazahnya juga dibantu dipikul oleh para malaikat. Dan sering menjadi bahan pembicaraan di antara kita, terutama kaum laki-laki ya bapak-bapak. Kalau kita menandu jenazah di pundak kita, ya saya juga nggak tahu ini dari mana, tapi mungkin dari sini diantaranya bahwa semakin orang berat ketika ditandu atau diangkat di atas keranda, maka semakin kita curiga dosa orang ini cukup banyak. Makanya saya terus terang, saya ketika banyak orang-orang yang kemudian punya paradigma seperti itu, ya Allah, nanti jenazah saya ketika diangkat oleh jamaah akan seberat apa gitu. Karena ada kalanya saya betul-betul pernah mengalami ada orang yang badannya tidak terlalu besar, badannya cukup kurus. Tapi begitu sudah meninggal, kita mau ngangkat itu luar biasa. Padahal berat keranda tidak seberapa, gitu ya. Bahkan saya pernah memandikan jenazah. Itu ketika kita ngangkat jenazah dari tempat pemandian, terus mau kita letakkan di lantai untuk dibalut dengan kain kafan. Ada kalanya jenazah itu badannya besar, tapi ketika diangkat terasa ringan. Ada kalanya jenazah itu kurus, krempeng, mohon maaf, tapi ketika diangkat beratnya luar biasa. Nah, wallahu alam, tapi barangkali ini disebabkan oleh banyak atau sedikitnya dosa dari orang yang meninggal itu. Maka kita berharap mudah-mudahan ketika kita meninggal dalam kondisi tidak berlumuran dosa, supaya tepi omongan. Dan mudah-mudahan kita meninggal dalam kondisi Allah sudah menggugurkan dosa-dosa kita, sehingga saat meninggal kita tidak menyusahkan orang lain. Ya, jadi ya terus terang, bapak-bapak mungkin ya kalau dan ibu-ibu juga, betul ya ketika kita mendengar atau membaca sabda Rasul yang mengatakan aksiru zikra hadzimil ladzat, perbanyaklah oleh kalian mengingat pemutus kelezatan. Dan dengan kita ikut memandikan jenazah, mengkafani jenazah, itu akan menjadi akan menjadi tamparan yang cukup keras, tazkirah, peringatan yang cukup tegas bagi kita. Apalagi terkadang kita menemukan ya, kalau mungkin 1-2 kali kita jarang menemukan hal-hal yang di luar kebiasaan. Tapi kalau kita sering, terkadang kita suka menemukan beberapa kondisi yang hanya betkia gitu. Contoh, saya pernah pernah menyaksikan
Jadi ada jenazah yang ketika dimandikan itu, ya, kotorannya itu nggak habis-habis. Ya, kotorannya. Padahal kan kalau saya, memang ada orang yang ketika memandikan jenazah itu, mohon maaf, perutnya sampai ditekan. Ditekan, kalau saya, ya Allah, miasa karunya gitu ya. Padahal kan Rasul memerintahkan agar kita memperlakukan orang yang meninggal pun seperti kita memperlakukan orang yang masih hidup. Jadi nggak usah ditekan gitu. Ada yang sampai ditekan sama sekali, kemudian tangannya atau kakinya yang rengkang-rengkang, apa yang namanya, yang kaku-kaku itu dibatek, diurut gitu ya, supaya lebih lentur gitu ya. Kalau menurut saya, wallahu alam ya, bisa jadi saya salah kan, tapi menurut yang saya baca tidak perlu kita sampai seperti itu. Perutnya ditekan gitu ya, kemudian otot-ototnya dilemaskan, biarkan saja seperti apa yang Allah inginkan gitu ya. Nah, ada kondisi di mana kita cuman ngusap itu pelan sebetulnya. Diusap ya, pelan, kemudian disiram ya. Mohon maaf ketika diceboki itu hanya puffnya itu masih ada terus gitu. Nah, dan ya akhirnya kan kalau kita sudah terlalu lama nyiram-nyiram dan memang sudah, katakanlah kita sudah berusaha maksimal, ya mungkin itu kita anggap sebagai hal yang ma'dzur ya, yang dimaafkan. Bukan kita tidak mau mengoptimalkan, tapi karena kita sudah berusaha berkali-kali melakukan itu, tapi ternyata masih ada saja. Ya barangkali persis seperti ketika ya kalau kita, mohon maaf, buang air besar atau buang air kecil. Ya kalau misalnya kita buang air besar ya, keluar kemudian diceboki lagi, keluar lagi, ceboki lagi, kan itu pertanda tidak normal. Ya. Ada kalanya kalau dalam istilah para ulama dalam kitab fikih itu ada yang disebut dengan tasallulil baul. Jadi air kencing yang tidak bisa dikontrol, dikendalikan. Kadang apalagi ini biasanya terjadi pada orang-orang yang sudah berusia, yang sudah lanjut usia, yang sepuh. Ibu sudah pada sepuh. Biasanya ada kondisi di mana itu sudah, ketika sudah buang air kecil, ketika sudah cebok, keluar lagi. Cebok lagi, keluar lagi. Sampai pada akhirnya orang-orang ini mengalami keraguan. Ini saya wudunya gimana ya? Sah atau enggak? Karena begitu, mohon maaf, begitu pakai celana dalam, kayak keluar lagi gitu. Masa harus dilepas lagi, dicuci lagi gitu ya? Nah, ini kata para ulama, dalam kondisi ini dikategorikan kondisi darurat yang tidak mengapa kalau orang sudah berusaha maksimal untuk bersuci, tapi kemudian ada penyakit itu yang tidak bisa dikendalikan, maka tidak masalah orang untuk sholat dengan kondisi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita kembali. Jadi Sa'ad bin Mu'adz disaksikan oleh 70.000 malaikat. Betapa luar biasanya beliau. Malaikat itu adalah malaikat yang tidak pernah turun ke bumi sama sekali. Dan sesungguhnya telah sampai kepadaku berita bahwa Rasulullah SAW bersabda, sahabat kamu sekalian ini dihimpit satu kali himpitan di dalam kubur. Satu kali himpitan di dalam kubur. Nah, yang jadi persoalan pertama, Sa'ad bin Mu'adz dihimpit di dalam kubur satu himpitan. Dan barangkali himpitannya bukan himpitan yang keras. Walaupun Rasul dengan mengatakan begini, bisa jadi ini adalah pertanda bahwa orang ini ya, atau sahabat ini tetap akan mengalami sedikit kesakitan dengan himpitan itu. Ya, kalau dogotoh itu berarti ditekan, digencet. Ibarat kita sedang tidur, Bu. Begitu, ya. Bukan pakai tangan tapi ya, pakai papan misalnya, buk. Kan sakit tidaknya tergantung berapa berat atau bobot yang menekan kita dan berapa lama.
Kalau misalnya kita tidur, ya, ibarat ginilah, bapak-bapak biasanya suka pegel, minta diinjek sama anaknya. Enak apa enggak? Enak kalau anaknya masih kecil. Saya kalau pegel, saya nyuruh anak saya, "Dek, injekin ayah." Injekin, enak. Tapi kalau kakaknya yang besar, apalagi ibunya, nah ini luar biasa kan? Bukan kita jadi enak, malah tambah sakit, ya. Nah ini Rasul mengatakan sahabat kalian itu dihimpit 1 kali himpitan dalam kubur. Pertanyaannya buat kita berapa kali akan dihimpit? Berapa lama akan dihimpit? Seberapa berat himpitannya akan menimpa pada diri kita? Bahkan dalam beberapa keterangan lain disebutkan bahwa ada orang yang mendapatkan himpitan di alam kubur sejak dia meninggal dan dikubur di dalam kubur itu sampai hari kiamat ditegakkan. Ya. Kan kalau kita lihat hadis-hadis yang pernah kita bahas bahwa orang yang soleh itu ketika mereka dihimpit, maka malaikat kemudian atau Allah akan memerintahkan malaikat untuk melapangkan kuburnya. Ya, melapangkan kuburnya. Sampai kemarin kita bahas bahwa kuburan itu bisa menjadi raudhatun min riyadil jannah, menjadi satu di antara taman-taman surga. Sebagaimana kuburan juga bisa menjadi menjadi celah di antara celah-celah neraka. Ya. Dan orang di beberapa hadis yang pernah kita bahas juga bahwa ada orang yang ketika dimasukkan ke kubur atau ketika masuk ke alam kubur, kemudian dia dihimpit sampai tulang belulangnya patah, hancur. Ya. Nah kemudian Ali bin Ma'bad meriwayatkan dalam kitab At-Ta'ah wal Ma'siyah dari Nafi' dia berkata, kami datang kepada Sofiyah binti Abu Ubaid, istri Abdullah bin Umar ketika dia ketakutan. Kami bertanya, kenapa kamu? Dia menjawab, saya baru datang dari salah seorang istri Nabi SAW. Dia menceritakan kepadaku bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku benar-benar melihat, andaikan ada orang yang dipelihara dari siksa kubur, tentu Sa'ad bin Mu'adz dipelihara darinya. Sesungguhnya dia pun dihimpit 1 kali himpitan di sana. Makanya orang sesoleh Sa'ad bin Mu'adz, sebaik Sa'ad bin Mu'adz, masih mendapatkan himpitan. Kata para ulama, bisa jadi himpitan ini adalah salah satu cara Allah untuk benar-benar menggugurkan dosanya ketika hidup. Karena setelah itu dilapangkan. Ya, kalau misalnya sebelumnya kita pernah bahas bahwa orang yang menghadapi sakaratul maut, maka ketika dia orang yang mukmin, lalu kemudian mendapatkan beratnya sakaratul maut, maka kondisi berat menghadapi sakaratul maut itu menjadi salah satu cara Allah untuk membersihkan dosanya untuk kali pertama, untuk kali terakhir di kehidupan dunia. Karena setelah itu kan orang ini sudah berpindah ke kehidupan di alam barzah. Makanya di antara doa yang Rasul ajarkan kepada kita adalah apa? Mohon perlindungan kepada Allah dari fitnah kubur, ya. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masih dajjal. Kapan itu dibaca? Hah? Ya, sebelum salam, setelah kita membaca sholawat Ibrahimiyah. Ya. Allahumma inni a'udzubika apa tadi? Min azabi jahannam. Ya boleh dibalik. Ya Allah, aku berlindung padamu dari azab neraka jahannam. Terus
wa min azabil qabri, dari azab kubur, wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian, wa min syarri fitnatil masih dajjal, dan dari keburukan fitnah al-masih ad-dajjal. Kemudian Ali bin Ma'bad juga meriwayatkan dari Zadzan bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengubur putri beliau, yaitu Zainab, beliau duduk di sisi kubur, maka wajah beliau pucat lalu berubah menjadi ceria. Oleh itu para sahabat bertanya, tadi kami melihat wajahmu pucat wahai Rasulullah, lalu berubah menjadi ceria. Maka Nabi pun menjawab, aku ingat putriku, aku ingat kelemahannya, dan aku ingat azab kubur. Maka aku berdoa kepada Allah agar diringankan di kuburnya, agar dilapangkan di kuburnya, maka dilonggarkanlah baginya. Ya, demi Allah, dia pun benar-benar dihimpit dengan suatu himpitan yang terdengar oleh makhluk antara timur dan barat. Padahal yang meninggal ini, yang dikubur ini siapa? Adalah Zainab, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita siapanya? Kita siapanya Rasul? Kita bukan siapa-siapanya Rasul kecuali sekedar umatnya. Bahkan bisa jadi kita ini hanya mengaku umatnya. Ya. Tapi kita tidak memenuhi kriteria sebagai umatnya. Naudzubillah ya. Bisa jadi kita ini hanya mengklaim diri kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi ternyata di luar pengetahuan Rasulullah kita berkhianat kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam beberapa hadis yang berbicara tentang kondisi di alam di negeri akhirat, ya, salah satunya adalah ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau berdiam diri menunggu kedatangan umatnya di Haud, ya, di telaga Al-Kautsar. Kemudian beliau sudah bersiap sedia menyambut umatnya dan mempersilahkan mereka untuk minum dari telaga Al-Kautsar itu, dari Haud itu. Tapi kemudian ada sekelompok orang yang dihalau, yang diusir oleh malaikat supaya tidak diberi minum dari telaga Al-Kautsar itu. Lalu Rasul mengatakan, kenapa begitu? Mereka adalah umatku, kata Rasul. Ummati, ummati. Tapi kemudian malaikat mengatakan, wahai Rasulullah, sungguh engkau tidak tahu apa yang terjadi setelah kepergianmu. Ada beberapa orang yang engkau kenal sebagai sahabatmu, sebagai pengikutmu, tetapi setelah engkau meninggal dunia, mereka menjadi orang yang menentang untuk menunaikan zakat. Mereka meninggalkan sholat, mereka kembali kepada kepercayaan nenek moyang mereka. Subhanallah. Nah, maka kita yang jaraknya jauh, tidak pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak punya hubungan darah langsung. Ya, kalaupun ada orang-orang yang mungkin sekarang kita lebih kenal dengan sebutan Habib, karena mereka diklaim punya punya keterkaitan atau punya keterikatan darah langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pun kan kita tidak bisa memastikan bahwa mereka itu sudah pasti masuk surga misalnya. Apalagi, mohon maaf, sekarang kan tidak sedikit ada orang yang ngaku-ngaku Habib karena punya wajah seperti orang Arab, padahal ternyata bukan turunan Nabi Muhammad, tapi turunan siapa? Pamannya, Abu Jahal. Ya karena kan Abu Jahal juga sama orang Arab, bahkan masih saudaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau ada orang yang, mohon maaf, mengklaim sebagai Habib, tapi kemudian malah nyelenehnya kemana mendi gitu ya, bisa jadi bukan turunan
Nabi Muhammad dan tidak menurunkan sifat baik dari beliau SAW, tapi justru mungkin menurunkan sifat dari paman-pamannya yang belum masuk Islam. Ya, Abu Thalib, ya, beliau memang tidak masuk Islam, tapi Ali bin Abi Thalib, beliau Muslim dan beliau dikenal sebagai salah satu khalifah yang 4. Abu siapa? Abu Lahab. Itu kan siapanya Rasul? Pamannya. Ya, orang mana? Orang Arab. Ya. Nah, siapa tahu ada yang ternyata turunan daripada Abu Lahab. Ya. Ikhwan fillah jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Satu lagi, ini kalau dibaca semuanya banyak sekali, tapi intinya sama saja. Ya. Bahwa setiap orang yang mengalami kehidupan di alam barzakh, di alam kubur, pasti akan merasakan doghotul qabri atau himpitan tekanan alam kubur. Dan Ali bin Ma'bad juga meriwayatkan dengan sanadnya dari Ibrahim Al-Ghanwi, dari seorang laki-laki, dia berkata, saya berada di sisi Aisyah radhiyallahu anha, tiba-tiba lewatlah jenazah anak kecil, maka Aisyah pun menangis. Kami bertanya kepadanya, kenapa engkau menangis wahai Ummul Mukminin? Dia pun menjawab, aku menangisi anak kecil ini karena kasihan kepadanya, dia pun akan mengalami himpitan kubur. Ya. Lalu Imam Al-Qurtubi mengatakan, meskipun berita ini mauquf pada Aisyah, tetapi berita seperti itu tidak mungkin dikatakan berasal dari pendapat manusia biasa. Apalagi kalau kita lihat hubungan beliau dengan baginda Rasulullah adalah istrinya. Jadi tidak mungkin ya sekelas istri beliau, apalagi beliau adalah ya orang yang paling dekat dan paling dicintai di antara istri-istrinya yang hidup ketika itu, tidak mungkin berdusta atas nama suaminya sallallahu alaihi wasallam. Maka berita seperti ini sangat mungkin ya didapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu barangkali bisa disampaikan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang mendengarkan nasihat kebaikan dan kita mengikuti kebaikan itu. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.